di Purbalingga. Dan nanti khusus mungkin ada bicarakan tentang keadaan di Garut ya. Dan kebetulan pagi juga sudah hadir pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya Pak, Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi itu berbeda kemarin. Mohon izin kami kemarin sedikit di kornya ya Dinas Pendidikan. Pertama-tama marilah. Sunda merupakan kawasan yang berusia lebih tua dibanding Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Nah, ini berdasarkan itu ya. Saya tidak mengiyakan atau gitu ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu setuju atau tidak? Coba ini Pak Alim bahwa itu ya. Ya hasil kajian itu ya. Jadi sebenarnya dinamis ya. Dokter dinamis, profesor dinamis. Itu sarjana apa? Profesor utama wanita di Jawa Barat ya, sejarah dinamis. Nah ini ya. Menguak sejarah dan menelusuri jejak masa silam adalah satu hal yang menarik. Apalagi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang memang membidangi terkait kesejarahan. Karena di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada bidang kebudayaan yang memang membidangi hal-hal yang terkait kesejarahan. Pada kesempatan ini di bulan Oktober, di akhir Oktober ini, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada agenda yang luar biasa menarik karena kami ada kesempatan untuk melaksanakan kegiatan lawatan sejarah, menelusuri jejak sejarah hubungan antara kerajaan-kerajaan kuno di tataran Pasundan dengan kita di Purbalingga terkait kesejarahan pada masa silam. Nah, untuk kesempatan kali ini kita juga diisi dengan agenda-agenda yang menarik, antara lain kita buka pagi hari yang begitu ceria di tanah Pasundan, yaitu di daerah Kabupaten Garut. Kita bertempat di Sampiren. Sampiren adalah sebuah lokasi wisata resort yang memang menawarkan keindahan natural alami ya, tentang keindahan alam dan juga tradisi kultur Pasundan. Nah, untuk kegiatan dibuka dengan kegiatan outbound yang memang itu luar biasa meningkatkan, menjalin kekompakan. Jadi outbound-nya tidak semata-mata hanya permainan, tapi memang di situ ada muatan-muatan pesan agar tenaga yang bekerja dari mulai kepala dinas hingga staff itu bisa menjalin kekompakan untuk bisa bekerja dengan baik. Dan untuk kegiatan umum luar biasa karena memang di situ ada keseruan-keseruan. Selain memang ada edukatif juga tentang meningkatkan kinerja, juga kayaknya kita kembali lagi ke suasana masa kecil karena event banyak juga yang menggunakan media air ya. Jadi memang di situ ada nilai-nilai edukatif untuk menjalin kekompakan. Selain itu juga kegiatan kita juga diwarnai juga dengan melaksanakan atau menggelar kegiatan sarasehan, dan ini pematerinya, narasumbernya adalah memang dari Pamong Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Nah, beliau adalah Bapak Warjita. Bapak Warjita adalah seorang pamong budaya yang memang tugas pada kegiatan kesejarahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Nah, pada saat itu juga kita menguak tentang nilai-nilai sejarah pada masa silam, khususnya menceritakan tentang sejarah kerajaan-kerajaan dan juga nilai-nilai histori di tanah Pasundan. Berawal dari priangan atau parahyangan sejarah Sunda kuno yang juga mengetengahkan tentang berbagai tinggalan dan juga berbagai tentang sumber-sumber sejarah.
Dan ini kita lihat teman-teman juga, halo, luar biasa, semangat menikmati Dayung Sampan. Nah, ini juga rekan-rekan juga, ya, luar biasa menikmati senja. Ini di Simperen. Jadi kita selain berlawak tentang sejarah, kita juga menikmati keindahan yang tersedia di wahana-wahana di Sampiran ini. Kita juga tidak berhenti karena kita mengagendakan untuk bisa mengunjungi di daerah Tasikmalaya. Kita rencanakan untuk agenda berikutnya yaitu di Kampung Naga, ya. Jadi Kampung Naga juga salah satu objek agenda yang akan kita kunjungi dalam kegiatan lawatan sejarah. Dan ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga bisa belajar, ya, tentang nilai-nilai sejarah yang ada di Tanah Pasundan yang punya hubungan dengan sejarah masa lampau di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan kita patut berbangga, ternyata nenek moyang kita memang secara turun dulu memang menjadi kesatuan. Jadi benar saatnya kita memang menjaga persatuan dan kesatuan, ya, karena memang dulu pun ada keterkaitan sejarah, ya, antara terbukti dari prasasti-prasasti yang disampaikan pada saat Sarasehan mengenai kesejarahan yang kita ikuti bersama. Kita juga pada kesempatan ini mengagendakan juga kita akan mengunjungi objek juga betul karena di Jawa Barat kita mungkin akan mengunjungi yang namanya Situ Bagendit, ya. Jadi itu juga satu tempat yang memang masyhur, yang terkenal, dan itu juga memunculkan juga istilahnya suasana, ya, atmosfer di Tanah Pasundan yang saya pikir ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga memang kita berikhtiar untuk bagaimana khususnya di bidang kebudayaan untuk bisa mengenai kesejarahan, ada perhatian, ada concern dan apresiasi juga untuk melestarikan, ya, warisan-warisan peninggalan di masa lampau. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Intinya kita semua bahagia dengan menelusuri sejarah di masa lampau. Salam budaya lestari. Dijaga, gitu ya. Nah, seperti untuk rumah tidak boleh bikin rumah permanen, dan aturan bikin rumah harus berhadapan kedua arah, selatan dan utara. Rumah ini menghadap ke selatan dan rumah sebelah menghadap utara. Jadi tidak boleh itu menghadap ke matahari dan tidak boleh membelakangi matahari. Itu kalau ada di sini, gitu ya. Dan tiap malam menggunakan lampu tempel, tidak menggunakan listrik. Ya, kalau malam tidak kelihatan kampung kalau dari luar, gitu ya, hanya memiliki satu lampu tempel di dalam rumah saja. Gratis, gitu ya. Di belakangnya sama ini ruang padi namanya goa. Ini ruang tamu.
Di ruang tamu itu tidak ada kursi. Terus dalam setiap bulan Muharram, warga Kampung Naga mengadakan selamatan kampung. Setelah itu kita menyimpan sawen yang digantung di situ dapur. Jadi warga Kampung Naga di mana saja berada ada kalau ada di dapur menemukan itu dapur maksudnya itu warga keturunan dari Kampung Naga. Kalau di luar ya 1 tahun 1 kali diganti ininya apa namanya sawennya. Terus bahan rumah semuanya dari alam. Atapnya ada 2 macam dari daun tepus sama injuk. Kekuatannya minimal 25 tahun sampai 35 tahun. Ya, dindingnya pakai bambu dan tidak boleh menggunakan cat. Warna putih itu pakai kapur, Bu. Pakai kapur, jadi tidak boleh menggunakan cat. Terus dalam ini kehidupan sehari-hari warga Kampung Naga hidup tenteram, damai, dan warga Kampung Naga hidup saling gotong royong, Pak. Kalau seandainya ada orang yang renovasi rumah, dibantu bersama-sama, yang punya rumah tinggal nyiapkan bahan dan ngasih makan. Jadi dikerjakannya secara gotong royong, gitu Pak. Ya. Dan kenapa nama kampung ini dinamai Kampung Naga ya? Jadi asal usul nama Kampung Naga ini kebetulan posisi Kampung Naga ini mulai tebing. Dalam arti bahasa Sundanya yaitu tebing itu gawir. Nah itu di Kampung Nagawir atau kampung di bawah tebing. Maka bahasa Sundanya Kampung Nagawir. Diambil naganya saja. Itu Bu ya. Terus warga Kampung Naga kesenian tidak boleh memainkan kesenian modern. Yang ada di kampung kesenian Kampung Naga terdiri ada 3 macam, khususnya untuk religi namanya genggum Pak. Untuk hiburan biasa ada apung bareng dan terbang sejak. Itu di pentas tidak ada ikanan massa dan menyambut 17 Agustus. Terus mengenai sejarah Kampung Naga ditulis pakai bahasa Sunda kuno, namun pada tahun 56 Kampung Naga ini sempat dibakar oleh DTI waktu itu. Pas tahun 56 DTI datang ke sini, tujuannya merekrut warga Kampung Naga bergabung sama DTI, tapi warga Kampung Naga menolak waktu itu. Sehingga mungkin marah, terjadilah salah satu rumah di sebelah utara dibakar. Nah, karena bahannya mudah terbakar sehingga tidak lama habis semua. Bahkan buku tentang sejarah termasuk benda lainnya itu terbakar juga waktu itu. Nah, dengan adanya buku tentang sejarah, kebakaran bagi warga Kampung Naga merasa tidak ngejejak Pak, tidak tahu secara detailnya sejarah Kampung Naga, kapan berdirinya Kampung Naga, asal usulnya dari mana, itu tidak tahu Pak, karena buku tentang sejarah kebakaran pada tahun 56. Sehingga sekitar awal tahun 57 rumah dibangun lagi Pak, sampai ya ini sekitar tahun 57 dibangunnya, cuma mungkin baru 1 kali diganti atapnya gitu ya. Terus di sini ada tempat peninggalan nenek moyang yang dianggap keramat, yaitu kebiasaan nenek moyang melaksanakan kegiatan adat, yaitu namanya Bumi Ageng. Bumi Ageng itu salah satu bangunan yang dikeramatkan. Yang boleh masuk ke sana hanya lembaga adat, itu juga waktu tertentu. Masyarakat lainnya tidak boleh tanpa izin bencen gitu ya. Terus ada pengosolatan dan pengeluitan, itu patilas itu dipagar oleh pagar bambu di sebelah sana gitu ya. Dan alat komunikasinya di sini tidak menggunakan kentongan sama beduk, tidak menggunakan pengeras suara ya. Terus kalau sekarang ada handphone karena waktu itu daring mungkin COVID, sehingga orang tua membelikan HP untuk anaknya. Jadi sekarang itu banyak warga yang punya HP gitu ya, cuma dicasnya di luar gitu Pak. Terus di dalam rumah tidak diperbolehkan bikin WC Pak, WC-nya di luar, di jamban. Jadi harus dipisahkan antara tempat yang kotor dan bersih. Maksudnya tempat bersih di dalam lingkungan 1,5 hektar, kalau di luar itu tempat yang kotor seperti WC gitu ya. Dan selanjutnya warga Kampung Naga mengambil air bersihnya untuk minum dari mata air, bukan dari sumur. Bukan dari sumur. Jadi warga Kampung Naga mempunyai tempat khusus untuk mengambil air bersihnya di sebelah sana, gitu ya. Mungkin hanya di segitu. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan aja mungkin ya. Ya boleh. Yuk, ya. Mari. Ya. Biarkan nggak ada kawen itu. Bebas kalau di luar, bisa menggunakan listrik, rumah permanen. Kalau di luar bebas.
Jadi kalau misalkan usaha nih dapat uang, semampunya beli gelas, beli piring, beli apa saja. Gitu. Nanti pas menikah dibawa ke calon istrinya supaya setelah menikah tidak beli lagi seperti itu. Ya cuman kalau di sini Pak, Bu ya, jadi karena terikat sabab adat, mau melaksanakan apapun, mau pernikahan, mau hitanan, mau bikin rumah, mau panen, itu waktunya.